Halo semuanya, kali ini kami akan membahas apa itu transformator. Tahukah kamu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, PLN sebagai perusahaan listrik Indonesia menyediakan kebutuhan listrik sebesar 25 kV sampai 35 kV setiap harinya. PLN menyalurkan arus listrik tersebut ke setiap rumah di kota maupun di pedesaan dengan melewati gardu-gardu induk yang telah tersedia. Dalam gardu tersebut, terdapat transformator guna menurunkan tegangan listrik menjadi 220 volt yang akan disalurkan ke rumah-rumah warga sesuai dengan kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Dengan listrik yang terdistribusikan, tentunya kita dapat menikmati terangnya cahaya lampu di malam hari. Serunya menonton film, mengisi ulang handphone, bermain game, dan juga menggunakan peralatan lainnya. Dengan begitu, apa itu transformator? Transformator atau trafo adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mengubah suatu taraf pada tegangan AC ke taraf yang lain. Atau dengan kata lain, trafo digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan suatu tegangan. Sebelum mengetahui lebih dalam transformator, mari mengenal apa itu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Pada tahun 1821, Michel Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Induksi elektromagnetik itu sendiri memiliki rumus L sama dengan N dikali flux magnetik dibagi kuat arus. Lalu, bagaimana prinsip kerja transformator? Prinsip kerja trafo merupakan penerapan dari induksi elektromagnetik, yang mana induksi elektromagnetik merupakan besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Dalam menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, trafo menggunakan prinsip berdasarkan induksi Faraday, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Secara matematis, transformator dapat dituliskan dengan Vp per Ps atau sama dengan Np per Ns sama dengan IS per IP. Tahukah kamu bahwa trafo memiliki macam jenis? Saya akan menjelaskan jenis-jenis transformator atau trafo. Trafo ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Yang pertama, trafo step up. Trafo step up ini berfungsi untuk memperbesar atau menaikkan tegangan bolak-balik suatu sumber. Karakteristik dari trafo step up ini, yang pertama, tegangan kumparan primernya lebih kecil daripada tegangan kumparan sekunder. Yang kedua, jumlah lilitan primernya lebih kecil atau lebih sedikit daripada jumlah lilitan kumparan sekunder. Yang ketiga, arus masuk kumparan primer lebih besar daripada arus keluar kumparan sekunder. Kemudian yang kedua, trafo step down. Trafo step down ini kebalikan dari trafo step up, yaitu berfungsi untuk menurunkan atau mengecilkan tegangan bolak-balik suatu sumber. Nah, karakteristik dari trafo step down ini yang pertama, tegangan kumparan primernya lebih besar daripada tegangan kumparan sekunder. Yang kedua, jumlah lilitan primernya lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Yang ketiga, arus masuk kumparan primernya lebih kecil daripada arus keluar kumparan sekunder. Ada gak sih kelebihan dan kekurangan transformator? Transformator atau trafo memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah mudah ditemukan di pasaran, bekerja pada frekuensi rendah antara 50-60 Hz, dan tidak banyak masalah dengan osilasi.
Untuk kekurangan transformator, yang pertama adalah transformator memiliki harga yang relatif mahal. Yang kedua, pemeliharaannya harus menggunakan alat yang baik dan benar. Yang ketiga, pengawasan harus mengetahui detail dari transformator. Yang keempat, tidak dapat diberi beban yang lebih besar karena dapat membuat transformator menjadi panas. Yang kelima, harus dilengkapi pendingin transformator. Berikut saran kami terkait transformator untuk kedepannya. Penerapan trafo pada alat-alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada power supply atau catu daya. Di dalam power supply atau catu daya terdapat trafo step down yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC 220 volt menjadi beberapa tegangan AC yang besarnya antara 2 volt hingga 12 volt. Saran kami untuk trafo ke depannya yaitu yang pertama, agar harganya tidak terlalu mahal. Yang kedua, agar beban yang terdapat di dalam trafo stabil sehingga tidak menyebabkan losses atau kerugian. Yang ketiga, agar jangka umur trafo lebih lama sehingga sebanding dengan harga belinya. Yang keempat, agar rangkaian-rangkaian yang terdapat di dalam trafo tidak terlalu rumit sehingga ketika terjadi kerusakan mudah untuk diperbaiki. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Sampai jumpa.